Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Supardili dari Baitul Mal Bestari. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seperti apa solusi praktis ya dari permasalahan-permasalahan ekonomi umat. Di video sebelumnya kita membahas tentang apa saja potensi-potensi umat Islam gitu ya. Eh, Potensi apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya ada potensi panduan dari Allah, kemudian ada potensi masjid yang sangat banyak, ada potensi jumlah umat Islam yang sangat besar ya, dan ada juga kemudian panduan praksis ya dari Rasulullah dan para sahabat untuk membangun ekonominya. Dan selanjutnya juga ada potensi tentang ormas, organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang jumlahnya juga sangat banyak dan sangat besar ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi umat. Nah sekarang seperti apa sih solusinya ya? Mari kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah ya, panduan dari Rasulullah ketika membangun umat ini juga termasuk membangun ekonominya adalah yang pertama adalah Rasulullah itu membangun masjid ya. Masjid ini menjadi pusat peradaban termasuk pusat ekonomi tentu saja ya. Artinya bagaimana manusia ini, umat ini, jamaah ini sebagai sebuah kekuatan ekonomi bisa saling kenal ya, ta'aruf, saling memahami, saling mencintai di masjid itu kemudian. Dan kemudian Rasulullah dan para sahabat juga membangun pasar ya sebagai tempat jual beli ya, dan bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat menjadi penjual yang amanah ya, penjual yang luar biasa. Dan yang ketiga kemudian bagaimana Rasulullah kemudian juga membangun apa yang disebut sebagai Baitul Mal ya. Baitul Mal ini menjadi rumah harta ya kalau istilah terjemahannya. Nah, rumah harta ini sebetulnya adalah bagaimana umat Islam bisa mengumpulkan dana-dana keislaman gitu ya, dana-dana jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kemudian dana-dana jiswaf ini disalurkan untuk tadi menyelesaikan masalah-masalah umat ya, baik masalah yang darurat begitu ya, emergency, ataupun masalah konsumsi atau juga masalah produksi dan distribusinya kemudian. Nah jadi itu ya. Dan yang berikutnya tentu saja solusi itu hadir karena kemudian ada kepemimpinan ya. Jadi selain ada kelembagaan ada kepemimpinan ya, bagaimana kemudian Rasulullah bersabda setiap orang adalah pemimpin ya. Ini luar biasa ya. Pemimpin itu artinya adalah orang-orang yang memang siap untuk melakukan yang terbaik ya, bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi untuk khalayak luas ya, untuk umat ini. Itulah pemimpin yang kita butuhkan kemudian ya, bukan pemimpin yang hanya sekedar memikirkan dirinya, keluarganya dan golongannya saja. Dan yang kelima kemudian solusi praksis itu adalah bagaimana kita bisa bersilaturahim, berkolaborasi, bersinergi untuk memadukan berbagai macam potensi-potensi itu untuk menghasilkan kemajuan dan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita paham bahwa masjid kita sudah punya banyak gitu ya, dan pasar itu sudah ada ya. Nah yang masih kurang adalah Baitul Mal. Nah yang ketiga ini Baitul Mal. Bagaimana kemudian umat ini kalau berkaitan dengan jiswaf itu relatif masih kurang lah gitu ya. Ada data dari Basnas misalnya yang menyampaikan bahwa potensi umat Islam itu bisa sampai 300 triliun ya pengumpulan zakat infaknya kemudian ya. Tetapi yang baru terkumpul ya baru kira-kira belum sampai 10%-nya ya. Jadi 300 triliun kalau 10% 30 triliun itu pun belum ya, paling baru 5-6%.
Nah, ini yang terjadi kemudian ya, sehingga karena baru sedikitnya Baitul Mal, maka Baitul Mal ini butuh dibangun, diperbanyak begitu ya. Dan ini menjadi agenda umat Islam yang juga mendesak kemudian. Dan yang berikutnya tadi kepemimpinan ya, kepemimpinan. Bagaimana kita tidak menyerahkan solusi masalah itu kepada pemimpin-pemimpin formal begitu ya. Tetapi ketika kita punya kepedulian untuk bisa menyelesaikan masalah, kita sendiri yang kemudian bisa melakukan action gitu ya, bisa bertindak, bisa memulai sebuah langkah yang solutif ya, dan memulai sebuah kelembagaan yang juga bisa menjadi solusi. Nah, inilah 5 solusi ya yang kemudian semoga bisa betul-betul menjadi solusi-solusi yang efektif begitu ya. Kita sudah punya masjid ya, ini selain potensi, masjid juga menjadi solusi kemudian ya. Jadi potensi itu kemudian tinggal ditingkatkan lagi ya, dan kemudian dibangunlah apa yang disebut sebagai Baitul Mal Masjid ya. Bagaimana masjid kemudian memang memfungsikan dirinya ya juga sebagai lembaga amil jiswaf ya. Nah, ini penting. Dan berikutnya pasar ya, bagaimana juga umat Islam bisa membentuk pasar ya, pasar yang efektif untuk kemudian bisa menampung berbagai macam produk yang diproduksi oleh umat, dan efektif juga untuk kemudian bisa kita berbelanja itu ke pasar itu kemudian ya, bukan ke pasar yang lain ya, bukan ke pasar yang bukan punya umat tetapi punya yang lain ya. Nah, ini yang menjadi agenda kita, bagaimana pasar ini dibentuk betul-betul menjadi pasar yang menguntungkan umat Islam, membuat umat Islam bisa maju dari waktu ke waktu. Baik teman-teman, untuk pembahasan lebih lanjut kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Supardili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.